Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nur Mebel. Dalam pertemuan kali ini akan saya berikan tutorial cara mengasah pisau yang baik dan benar. Ikuti terus video-video saya dan jangan lupa subscribe serta like-nya serta share. Untuk kebutuhannya adalah ini alatnya, sebagiannya adalah intinya adalah untuk pelurusnya, dan ini pisaunya yang akan kita asah sudah saya lepas. Ini gimana nanti mengasah pasah supaya hasilnya tidak garis pada pinggir-pinggirnya, dan mengasah pisau router ini gimana mengasahnya dengan bentuk yang cekung atau mungkin yang berbeda-beda banyak motif. Bagaimana cara mengasahnya? Simak video saya. Dan untuk yang dipergunakan adalah ungkalnya ini atau batu asahnya, itu dia memakai ungkal khusus untuk TCT. Jadi kalau ungkal biasa, gerinda biasa untuk besi itu tidak bisa. Jadi ungkalnya ungkal khusus untuk TCT kawan-kawan ini ya. Terus di sini ada dua versi. Yang satunya adalah model HSS dan ini untuk TCT. TCT-nya ini baja intan, baja yang sangat keras sekali. Ini yang berwarna agak hitam mengkilap ini adalah baja TCT, dan ketebalannya cuma ini 1,5 mili ya teman-teman ya, ada yang 2 mili. Jadi untuk pemasan kayu, utamanya kayu jati, itu sangat bagus untuk kebutuhan pemasan kayu jati. Dan untuk yang HSS itu diasah pakai ungkal biasa saja sudah cukup, sudah mengatasi, sudah bisa, karena nilai bajanya itu sangat lembek, tidak sangat keras seperti TCT ini. Siap untuk kita asah. Untuk lebih enaknya ini kita jepit pada media catok atau gimana supaya tidak gerak. Untuk pengasahannya kita jepit dan siap kita asah. Untuk pengasahannya ini yang bagus kita bantu dengan air supaya tidak panas saat nanti pemegangan. Sebenarnya itu tidak pakai air pun juga tidak apa-apa, jadi baja tidak akan nom, istilahnya tidak akan mudah, itu tetap. Dan untuk kelemahannya pada baja intan ini, jangan sampai kawan-kawan itu setelah panas memerah itu langsung dikasih air, itu nanti hasilnya akan hancur, retak-retak semua. Jadi itu kelemahannya pada baja TCT ini. Kalaupun sampai diasah tidak sampai memerah itu tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi untuk keenaan saya bantu pakai air, itu saya dalam pengasahan ini. Dan untuk RPM-nya gerinda ini saya perkecil jadi 110, jadi tidak terlalu putarnya, tidak terlalu kencang-kencang, dan nanti enak untuk disetir, enak diarahkan untuk dalam pengasahannya.
hasil setelah diasah. Dan sekarang kita cek kelurusannya. Kelurusan dari alat ini. Inilah intinya, kita ambil lurusnya dan nanti kita tempelkan gimana hasilnya, sudah lurus apa belum. Hasil sudah lurus kawan-kawan. Atau mungkin kita terawang. Jadi untuk hasilnya kita tempelkan begini. Sudah lumayan lurus. Jadi untuk pengasahan yang satunya, air kita siapkan supaya tidak panas. Kamu dapat amati. Air kita kenakan pada batu asahnya dan nanti sudah bisa menyeluruh ke bajanya. Siap, kita cek kelurusannya dan hasilnya sudah lumayan bagus, sudah lurus. Jadi kita harus mengecek kelurusannya. Sudah terlihat tajam dan tidak ada putihnya. Kita terawang hasil pengesahannya. Untuk pisau router yang bermotif yang apapun, itu cara pengasahannya tidak seperti pada pisau pasah atau pisau ketam, tapi sebaliknya untuk pisau propel itu kita asah dari sisi permukaannya yang sini. Tidak kita asah pada permukaannya yang cekung ini kawannya. Jadi untuk pengasahannya dari sini itu nanti sudah bisa tajam. Sangat simpel sekali, bisa kawan-kawan lakukan di rumah. Inilah kawan-kawan hasilnya setelah kita asah. Jadi dari permukaan yang sini sudah tajam. Ini cara pengasahan yang baik dan benar untuk model pisau router. Jadi dari sisi permukaannya sini sudah tidak nampak putih. Kan kalau putih itu terasa tumpul, dipakai tidak enak, berat untuk makan kayu. Inilah hasilnya. Jadi setelah pengasahan
sudah tajam semua. Dan dari pengasahan yang baik itu jangan sampai diasah yang sisi cekungnya kawan ya. Jadi untuk masa router ini pengasahannya dari sisi yang rata ini kita tempeli batu asahnya. Dan untuk yang TCT asah itu cara pengasahan yang benar seperti itu, siap untuk dirakit pada pasah ketamnya. Untuk kuncinya di sini adalah untuk pasah itu setelah lurus itu kawan-kawan jangan sampai kalau misalnya dapat beli baru itu masih lurus sekali. Jadi kuncinya di sini dalam pengasahan itu nanti dipakai garis pada tepi-tepinya. Jadi untuk tepi sini, tepi pinggir dan pinggir itu kita kurangi sedikit, kita cekungkan, kita tikungkan gitu. Kita cekungkan sedikit saja. Jadi kiri kanan kita tarik minggir, cekungkan sedikit aja, mungkin jarak sekian kita cekungkan, dan lainnya sudah kita luruskan saja. Jadi di sini alat pelurus ini nanti kita lihat apakah tepi sini dan tepi yang sini itu sudah benar-benar cekung atau belum. Jadi kuncinya dalam pengasahan yang baik dan hasilnya nanti tidak garis pada permukaan kayu yang akan kita planer. Jadi misalnya kita melander tepat pada ini, nanti sisi tepi pinggir sini dan pinggir sini akan garis. Itu kalau pisaunya kawan-kawan masih lurus, itu nanti biasanya akan menggaris. Itulah tutorial yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan bila mana mengasah pisau pasah dengan cara yang tepat. Bisa kawan-kawan lakukan di rumah untuk pisaunya planer, pisaunya ketam. Jadi kuncinya adalah itu, bisa kawan-kawan lakukan di rumah. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.